Bagaimana menurut kalian? Zaman sekarang kita bisa melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, terutama di internet dan juga teknologi-teknologi gadget lainnya. Banyak anak muda zaman sekarang berfokus pada dunia maya, berfokus pada sosial medianya, sehingga itu juga berdampak pada diri mereka sendiri. Nah, sosial media itu apa aja yang kita ketahui? Ada TikTok, kemudian Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, dan banyak hal lainnya. Teman-teman pasti mengetahui, mungkin juga bahkan eh, mengalami tren-tren yang beredar di sosial media. Nah, tren yang ada di sosial media yang paling sering memicu adanya krisis identitas pada remaja yaitu adalah tren tentang validasi digital. Nah, validasi digital ini lebih sering mengejar likes, terus mengejar followers, melihat komentar dan citra yang sekiranya dianggap sempurna di dunia maya. Dunia maya dimaksud itu di sosial media, tadi Instagram, tadi TikTok, tadi manapun. Mereka langsung menganggap bahwa dirinya harus merasa sempurna di sosial-sosial media mereka. Teman-teman, apa sih yang dampak terburuk yang bisa terjadi dari penggunaan sosial media ini? Kalau teman-teman tahu ya, pengguna sosial media itu bisa memberikan dampak yang cukup buruk, bisa kita katakan. Pertama, merasa cemas. Yang kedua, dia merasa tidak percaya diri dengan apa yang dia punya di dalam dirinya. Lalu kemudian yang paling parah ini, teman-teman bisa mengalami yang namanya krisis identitas. Jadi ini, para remaja kita katakan, dia eh, memfokuskan dirinya pada dunia maya, pada sosial medianya. Dia terpaku akan standar-standar yang ditetapkan secara tidak langsung di dalam sosial media. Dan itu yang menjadi dampak bagi para remaja itu. Ini kita katakan, dalam sosial media, para remaja bisa dikatakan cukup aktif, ceria, dia merasa percaya diri. Tetapi dengan terus-terusan berfokus pada dunia maya itu, pada sosial medianya, pada kenyataannya di real life, di dunia nyatanya dia bertimbal balik. Artinya dia merasa itu tadi minder, tidak percaya diri dengan orang-orang yang dia temui. Terus dia merasa standar di sosial media itu tidak ada di dalam dunia nyatanya, sehingga itu tadi dia kehilangan jati dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa dirinya, dia tidak mengenal potensi dalam dirinya. Itu yang dikatakan krisis identitas. Teman-teman, kita melihat realita masalah yang ada. Kadang kita merasa sendiri, merasa dijauhi teman. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita merasa minder. Kadang merasa buat kita melakukan sesuatu itu berpikir dua kali. Tetapi, apa yang telah disampaikan Yesus dalam Injil Yohanes, bab 15 ayat 16, Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Dalam ayat ini, kita bisa melihat bahwa Yesus telah mengenal kita sejak awal. Kita bukan orang yang tidak berarti. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Karena itu kita tidak perlu mencari nilai diri dari orang lain. Sebab Tuhan sudah menerima dan mengasihi kita. Teman-teman, kita telah mengetahui dari Injil Yohanes bab 15 ayat 16 bahwa Yesus sudah mengenal dan mengasihi kita sejak awal. Nah, dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1285 menyatakan, bersama dengan pembaptisan dan Ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi, perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus.
yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membelah iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Melalui sakramen Krisma, Roh Kudus menguatkan kita. Saat menerima Krisma, kita menerima rahmat dan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Roh Kudus memberi kita berbagai karunia seperti kebijaksanaan untuk memilih yang baik, keberanian untuk melakukan yang benar, dan pengertian untuk semakin mengenal Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus, kita tidak berjalan sendirian. Teman-teman, dengan menerima sakramen Krisma, kalian tidak hanya memenuhi penerimaan sakramen gerejawi secara inisiasi. Dengan menerima sakramen Krisma, kalian telah dimateraikan oleh Roh Kudus, dan kalian telah menerima status yang menyatakan bahwa kalian ini adalah milik Kristus. Begitu kalian diutus untuk menghadapi dunia luar, banyak sekali permasalahan, banyak sekali dinamika yang harus kalian hadapi. Untuk dunia dewasa ini, kalian pasti dihadapkan pada permasalahan, pada dinamika yang menuntut kalian harus membuktikan diri kalian sendiri. Dunia pasti akan bertanya, berapa banyakkah likes yang kamu terima di sosial media? Berapa banyak yang melihat storymu? Ada juga nanti yang bertanya, apakah kamu keren? Terus kamu juga bertanya pada dirimu, apakah aku keren? Namun, Kristus itu tidak meninggalkan kalian sendiri. Dengan sabdanya dari Injil Yohanes bab 15 ayat 16 mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan tidak meminta kalian itu untuk menjadi viral di sosial media, untuk mencari jati diri kalian di dunia maya itu. Tuhan tidak meminta itu. Tapi Tuhan meminta supaya kalian itu menjadi pribadi yang autentik, pribadi yang benar-benar kepunyaan Tuhan sebagai seorang Katolik. Dan tentu Tuhan mengharapkan bahwa kamu akan menjadi pewarta, akan menjadi saluran tangan kasih Allah kepada orang-orang yang kamu temui. Kamu juga akan menghasilkan buah-buah kasih di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman, sekarang saya mengajak teman-teman untuk fokus pada diri kalian masing-masing. Kalian jujur sejujur-jujurnya pada diri kalian. Apakah benar kalian sadar dan juga menghidupi panggilan kalian ini sebagai orang Katolik? Pertama, saya tanya ke teman-teman, ketika layar ponsel kalian itu gelap, layar ponsel kalian mati, ketika tidak ada satu notifikasi apapun yang muncul, tidak ada satupun likes, tidak ada satupun komentar pujian yang kalian terima, apakah hati kalian masih merasa berharga? Apakah hati kalian masih merasa damai? Ataupun di situ kalian baru menyadari bahwa selama ini kalian hanya mengemis pengakuan dari algoritma manusia. Padahal Allah sendiri sudah menentukan, sudah menerima kalian sebagai anak-anaknya. Kemudian yang kedua, mengenai sabda Tuhan dari Injil Yohanes tadi. Jika sungguh-sungguh
kamu meyakini bahwa Allah yang memilih kamu, lalu pencitraan apa yang selama ini kamu pakai di dunia maya? Topeng seperti apa yang kalian pakai hanya karena kamu takut tidak diterima oleh teman-temanmu? Lalu, beranikah kamu melepaskannya? Kamu meninggalkan semua pencitraan-pencitraan itu? Karena harusnya kamu sadar bahwa Allah itu sudah memateraikan dirimu sebagai milik Allah. Sudah memateraikan dirimu dengan Roh Kudus. Itu artinya kalian itu sungguh-sungguh berharga. Lalu yang ketiga, mengenai tren, followers, dan hal-hal viral di dunia maya, itu akan lenyap setelah 24 jam. Maka, jejak digital dan tindakan nyata seperti apa yang ingin kamu tinggalkan, yang ingin kamu lepas hari ini? Sehingga ketika setelah kamu meninggalkan semuanya, orang-orang melihat hidupmu itu di sosial media ataupun dunia nyata, mereka tidak melihat seorang remaja yang haus pujian. Mereka tidak melihat seorang remaja yang harus sempurna di mata orang-orang. Tetapi mereka melihat remaja yang memancarkan wajah Kristus, yang menghasilkan buah-buah kasih di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman, dari realita permasalahan yang ada, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita merasa sendiri, kadang-kadang kita merasa tidak mempunyai siapa-siapa. Hal inilah yang membuat kita merasa minder, seakan-akan membuat diri kita tidak percaya lagi bahwa kita adalah manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Teman-teman, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sangat berharga. Tuhan mengenal kita, mengasihi kita, dan memilih kita untuk menjadi pribadi yang membawa kebaikan. Jadi, jangan sampai kita menentukan diri dari pendapat orang lain ataupun media sosial. Percayalah bahwa Roh Kudus selalu menyertai dan memberi kita kekuatan untuk memilih yang benar. Mulai hari ini, mari berani menjadi diri sendiri, hidup sesuai ajaran Kristus, dan menjadi terang bagi keluarga, teman, dan siapapun yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita semua. Nah, bagaimana pesan teman-teman? Apakah merasa lebih baik? Atau merasa biasa saja? Bahkan tidak merasakan apa-apa? Ya, tapi dengan video ini semoga teman-teman termotivasi, terinspirasi, dan semakin menyadari bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Kita dipilih Allah dan kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi jangan merasa insecure lagi, jangan merasa minder. Tunjukkan jati diri kita sebagai orang Katolik. Saya Arjuna. Saya Mario. Sampai jumpa lagi. Aku dipilih, kamu dipilih, siap diutus.